Pihak sana minta mediasi atau perdamaian gimana? Ya, sekarang kalau dibilang mediasi, kita sih tidak pernah tertutup dengan mediasi. Cuma ya, jangan cara manggilnya begini ya. Nah, kita bukan yang ada di baju saya ini gitu. Ya, kita manusia. Lu pakai etika, ya. Lu udah banyak kali melanggar etika. Udah, moral lu seperti apa? Lu pakai yang sesuai lu mau ngomong seperti apa. Dan sekali lagi tujuan mediasi lu mau apa? Ini kita bukan kasus tanah loh ya, bro. Gue bilang ya, tolong sampaikan kepada mereka-mereka yang pintar di sebelah sana ya. Ini bukan sengketa tanah, ini bukan LP penipuan dan penggelapan. Mau duduk bareng udah ya, kau terima sekian, udah ya, salaman, udah. Bukan begitu. Ini masalah hidup loh. Maka gue bilang, paham nggak kalian gitu? Atau mesti kalian diposisikan di posisi itu baru kalian bisa paham rasa sakit ini, kan gitu. Satu perempuan ya diduga telah dipelorotin semuanya, ditinggalkan, lompat dia kemari, kan gitu. Satu lagi wanita diberikan anak dua, ya pergi lagi ke yang lain gitu. Nah sekarang kalau nggak begini juga apa ceritanya? Hanya sebagai angin yang lewat aja pasti kan, klaim-klaim pasti. Pikir apa? Udah dia nikah, udah nggak cocok kan begitu. Jadi kalau gue sekarang tanya, kalau bilang mau berdamai, perdamaian kalian itu kemana sih ujungnya? Coba suruh mereka ngomong lah. Mereka kan banyak banget speak up kan gitu. Coba suruh mereka ngomong, kira-kira tujuan berdamai mereka itu seperti apa gitu. Kalau memang masuk akal sehat kita, saya akan arahkan kepada klien saya seperti ini, ambillah. Kalau memang masuk akal sehat kita. Tapi kalau dia ajak cuma untuk duduk bareng mediasi, enggak lah. Dari awal juga kita udah tahu kok. Bro, lawyer bro. Semua yang tamatan sarjana hukum ikut PKPH semuanya lawyer. Tapi nilai moral, etika itu beda. Ya, tidak semua lawyer sama. Itu aja. Oke nih, mungkin apa sih yang akhirnya merasa beban juga dengan dibongkar-bongkar aibnya? Apa yang menjadi ya inilah, rasa bebannya dia kan sendiri? istilah gini, dia nggak pengen menjadi mama-mama yang di belakang dapur kan gitu, yang nangis sampai cuci beras, angkat air, siram air, angkat beras, ganti air kan capek kali kan gitu. Ya udah kita main praktek aja, kita main logika aja. Dia terserang pribadinya, diserang pribadinya, maka dia mengambil langkah hukum. Udah, dia nggak ke dukun, ya kan? Dia nggak di dapur, nah dia keluar dari rumah. Ini contoh wanita modern Republik ini kan. Dia keluar mengambil langkah hukum sebagai masyarakat yang tinggal di negara yang sudah merdeka. Ya dong. Nah, jadi kalau bilang sakit hati ya nggak ada lagi sakit hati. Ini sekarang ya produk daripada sakit hati itulah selembar kertas itu yang akan mengarah kemana, sejauh apa, seperti apa kita lihat kan. Selesai. Ada lagi? Bang, laporannya kasih lihat nih. Bang, sampai ini. Boleh tambah lagi bang. Satu kamera sekali aja ya. Kalau dua kali nanti hitungannya beda tuh. Bapak ini kalau anak-anak mempertanyakan gimana katanya? Kalau anak-anak nanti sudah besar, sempat ada pertanyaan terkait mantan bapaknya gitu. Jelaskan. Jelaskan. Dan dia kan di kita juga ada kan, pasti dia lihat sendiri nih kalau bapaknya kayak gimana. Kenapa tadi kalau anak-anak kenapa? Kalau sudah besar nanti Melihat jejak digital. Inilah, nah kan kalian bilang kan gitu loh. Jejak digital itu kan melekat. Nah inilah edukasi moral. Jadi sebagai single mother, ini kan sekarang judulnya udah single mother. Nah single mother itu mental baja. Tidak hanya di kata-kata, harus dengan bukti. Nah inilah dia bisa keluar, anak daerah datang ke Jakarta, menikah dengan orang asing, walaupun tidak sah pernikahan itu, punya anak dua, ditinggalin suami hari ini dengan alasan apapun itu, pokoknya dia ditinggalkan oleh suaminya. Jangan nangis loh. Jadi dia ditinggalin oleh suaminya, dia sekarang di ibu kota loh, dia anak daerah yang ke ibu kota, sekarang dia ditinggalkan suaminya dengan anak dua. Hari ini dia diserang kehormatan dia, hari ini dia diserang reputasi dia. Bagaimana cara dia mengambil langkah? Kita nggak bilang balas ya, mengambil langkahnya macam-macam. Jadi satu hari anak itu besar tanya, "Ma ini gimana ma?" Gitu, enggak, saya udah bikin laporan. Nanti kita lihat macam mana. Makanya nggak usah, jangan bicara mediasi, gitu. Jangan. Ini lain gitu. Kalau kalian mau bicara mediasi, kalian nggak terus-terusan loh kan gitu. Kayak orang ngamen kan gitu, keliling gitu enggak. Kita kan di sini aja. Bang, tapi biasanya kan kalau di polisi juga ada menyarankan yang namanya RJ gitu bang. Ya. Itu nanti ketika itu juga disarankan. Dengan senang hati. Dari apa persyaratan apa mutlak yang dari pihak abang sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak sana seperti apa? Nanti kita lihat bagaimana dulu prosesnya. Terlalu dini kalau kita bicara RJ sekarang kan. Kita bukan orang yang membelakangi hukum. Karena buktinya inilah kita tidak membelakangi hukum. Nah pada saat nanti penyidik minta RJ, ya kita akan ikutin. Tapi kita ikut dulu prosesnya.
Kak Ferry, Kak Ferry sendiri siap untuk nanti bertatap muka lagi, mungkin ada kalau nanti ada bertatap muka lagi seperti itu udah bisa menahan Tatap emosi. muka, kemarin di pengadilan agama juga mereka duduk depan-depanan. Saya kan tinggalin cuma mediator, dia dengan mantannya dia udah dingin, udah hafal, bro. Jadi jangan pernah bilang move on deh. Enak gua dengar kata-kata itu, benar gua bilang. Kayak seakan-akan dia ini gila bayangan kali sama kawan itu kan, enggak ada. Kalau dia tidak metik hari itu, ini tidak di sini hari itu. Udah. Berawal dari pengadilan agama Jakarta Pusat sampai ke Semanggi, Polda Metro Jaya. Kan gitu. Bukan Selat Malaka ujung Sumatera kan? Gitu loh. Artinya memang nggak suka ya Kak Ferry ya untuk move on, untuk ibaratnya udah tetap nggak emosional gitu, nggak susah ya untuk mengendalikan emosi ya. Move on gimana bang, modelan kayak dia. Siap. Oke. Oke, gitu aja.